Hai, stroker bahagia. Aduh, kita sore hari ini saya bertandang, berkunjung ke kediamannya Ibu Sofi. Yeah. Nah ini kebetulan sore hari ini ada Teh Uun. Ini artis soccer harus bahagia dari Bekasi. Yeah. Oh, dari wilayah Bekasi. Ada penguasa Ciputat. Wih, mantap, keren. Safai. Selamat sore Bang Safai. Sore, sehat-sehat selalu. Aduh, ini kita sore hari ini ingin bercerita, mengisahkan bagaimana rasa-rasa kita sebagai seorang stroker hari-hari ini. Jadi kalau Bapak Ibu pasti kenal dong sama saya ya. Siapa tahu ada yang baru pertama ngelihat ya. Yeah. Saya Andreas, saya stroker sejak menjadi terserang stroke itu 2022 Oktober tanggal 17. Itu seminggu sebelum saya ulang tahun, Bu. Nah, tanda. Dikit lagi berarti. Iya, dikit lagi. Nah, saya stroke sebelah kiri pecah sebelah kiri, akhirnya saya lemah kanan. Tapi puji Tuhan tangan saya kalau bisa pegang, tapi saya betul-betul saya nggak bisa merasakan. Nah, ini kebas sampai sekarang, Bu. Nah, mungkin teman-teman saya ini Bapak Ibu agak beda dengan saya. Sekalipun saya bisa membuka ini, tapi saya nggak bisa merasakan apa yang saya pegang. Ya. Apalagi megang duit, nggak pernah. Rasa kali megang duit ya. Iya. Ini perkenalkan, ini Teh Uun juga. Gimana Teh Uun sekarang? Udah baikan, tapi tangannya belum bergerak. Oh, coba tangan masih. Iya. Jadi belum, nggak begini aja, baru begini. Ini bisa. Oh, itu masih harus dipaksa dengan ini ya, Bu ya. Iya. Sama. Coba kalau Ibu Sama, ini harus harus dibantu, Bu ya. Kalau nggak sebatas gini doang tuh. Saya tangan memang yang masih pingsan. Tapi kan bisa cuma gini bisa. Cuman udah alhamdulillah udah bisa buat nabok. untuk nyakar bisa, Bu ya. Nah, saya bilang kalau yang suka nyakar saya ya ini. Jadi tangannya tetap begini, Bu ya. Ya masih keriting, cuman ya udah bisa sih. Bisa. Kalau Teh Uun nggak bisa, tapi ini bisa. Tapi balik lagi nggak bisa. Oh, berarti kita sama-sama leka ya? Saya beda. Oh iya. Kita lemah kanan ya bertiga ini ya. Kalau Bang Safei lemah kiri. Baru begini juga sama Teh Uun begitu tuh. Masih dibantu begini teh. Leka-leki. Kita ingat terinspirasi sih Pak. Teman kita nanti kita mau berkunjung juga ke Pak Yohanes ya Pak ya. Siap. Nanti kita antar. Iya. Dari tahun 2021 beliau masih di pakai apa tuh Pak yang walker masih lemah. Nah dia bertanya kepada saya, Pak Andas kenapa ya saya kok nggak bisa begini-begini. Saya hanya menjawab bahwa memang pasca stroke kita itu berbeda-beda. Macam-macam. Ada saya yang bilang begini, tapi saya nggak bisa rasa apa-apa. Teh Uun berapa tahun Bu? Teh Uun ya? 10 tahun. 10 tahun. Usia waktu itu 30 masih minyis-minyis. Ya masih muda. Masih minyis ya. Memang pas lagi sedang-sedang 30. Masih bukan sedang, masih sedang banget itu, Bu. Tapi sedang gagah-gagahnya. Iya, tapi sekarang juga masih gitu ya. Iya. Dari awal itu Teh Uun. Dari awal mah enggak. Tak cuman kan ini udah berkembang. Walaupun cuman baru bisa nutup doang, ini yang nggak bisa balik lagi. Ya beginilah. Oh jadi dari awal juga memang sudah begitu. Iya. Tapi waktu dari awal 1 tahun 2 tahun itu Teh Uun sudah berusaha untuk. Iya, udah berusaha lah. Kalau udah pasti ya. Cuman ini ya doang, ini kagak bisa. Itu kaku apa gimana? Kaku. Kalau ini emang ini tuh lemas, cuman ya. Nah kalau Ibu gimana Bu? Lemes sih. Waktu pertama kena malah nggak bisa dimekarin, dia begini terus. Oh jadi begini terus Bu ya? Ini terus. Nah ini banyak nih yang Iya, masih kaku. banyak yang tanya nih subscriber soccer harus bahagia itu.
itu banyak yang pandas. Kenapa ya? Saya udah berusaha untuk Buka. otak ini memerintahkan buka, tapi sulit. Apa? Nah ini bisa kita lihat nih untuk Teun nih 10 tahun coba Teun bisa memerintahkan, coba saya bantu, saya pegang, coba buka teh. Buka. Oh susah nggak bisa ya. Iya. Padahal dari dulu juga memang Teun Udah pengen bisa bener, untuk berubah. udah macam-macam lah. Sudah macam-macam ya. Orang udah kepengen nabok orang juga ya. Kalau ibu juga kan Bu ya, Sama. memang. Nah sekarang abang Sama. juga udah berapa tahun? Saya 13 tahun. 13 tahun. Perintah nggak sampai sekarang, kita otak saya udah nggak nyuruh begini nih, tapi nggak sampai ke kata udah berubah segini aja nih. Bukannya nggak mau berusaha, semua namanya orang stroke pengen sembuh pas sudah ada berbagai cara, berbagai ilmu kita coba semua. Tapi emang nyatanya masih begini ya, kita ya tentunya harus ikhlas. Ikhlas. Terus Ya apa lagi? kuncinya Tetap cuma ikhlas. ikhtiar doang, tadi, ikhtiar masih tetap. Ikhtiar masih tetap. Itu ikhlas tuh yang bahasa Iya. kata-kata Nah, ikhlas itu biasa ya. kan dia di Kan kalau orang nggak mau terima stres Bang. Wah, banyak dengan serangan kedua. Nggak menerima, ya. Bisa yang kena kedua lagi berpikir terus. Itu yang udah harus memang kita tanamkan pada diri Nah, kita. itu sih, apa ikhlas. kuncinya Abang dan Teteh dan Ibu ini ikhlasnya tuh bagaimana Bu? emang udah jalan aja kita mau gimana lagi. Usaha udah. Udah berusaha. Usaha. Udah berbagai cara alternatif udah, berbagai dokter udah. Paling Gitu. penting sudah berusaha. Ya tadi kita jadi hidup ya udah ikhlas aja lah, emang udah begini mau gimana? Mau kita mau diem aja, mau di rumah terkurung nggak mungkin kan, ya udah Oh, kita, tetap Ibu berusaha. ya kita berusaha. Dan yang di Kita juga hidup juga udah seperti orang normal aja gitu, walaupun memang ya ada kendala begini kan, ya seperti orang normal aja. Kita ya bergaul sama orang normal, memang harus yang Pede ya. pedenya harus. Oh, jadi Satu tuh gini, yang dibangun tuh harus mental pertama menurut saya tuh, mental itu. Waduh, iya. Soalnya kalau mental nggak dibangun, ini beda menyusul nanti. Jadi kalau udah dibangun sini kan, Iya, paling penting mental, pola pikir, Pola pikiran. pikir. Iya. jangan gini. Kok nggak sembuh ya? Jangan gitu. Terus Punya siapa ya? down gitu ya. Iya. Semangat, ikhlas. Hmm. Udah gitu aja. Kalau Abang gimana Bang? 13 Pada tahun loh ini loh. pada intinya sama Bang, yang namanya orang stroke isinya yang pertama-tama waktu awal apapun yang kita punya pasti kita jual untuk bagaimana Biar cara cepat sembuh. Informasi pengobatan dimanapun kita udah, karena pengen Udah sembuh. nyoba. Udah kemana? Baik dari Jakarta maupun sampai luar Jakarta kan gitu. Kita Coba coba semua. Pokoknya pasca dari 0 tahun sampai 3 tahun kita kemana aja pun kita sampai. Tapi setelah itu kita udah mengurangi. Orang kalau aku dulu Iya. suami tuh sampai bilang gini, itu ke ujung dunia pun juga nggak sembuh katanya. Idih, kok begitu sih, bukan ngasih semangat. Nangis saya tuh dulu tuh. Kadang itu anak-anak kan gitu kan, ayo mah. Sampai ke dulu apa sih, Jagat Satria ya kata ada. Udah didaftarin tuh. Pas Covid terus ini ditelepon mah. Ntar kita bulan depan ke Jagat Satria mah. Terus yang di Lebak Bulus kan itu kalau Jagat Satria tuh kayaknya nggak bisa sekali 2 kali deh. Terus Covid begini gimana, justru Covid mah ini yang sepi katanya gitu kan. Terus kita harus nginep di sana, terus kamu kerjanya gimana? Kan nggak bisa tuh sekali di tangan, itu biasanya berkali-kali. Udah enggak. Oh, jadi paling penting anggota keluarga mensupport ya Support, untuk iya. kesembuhan ya. Paling penting istilah itu apa kalau Muslim dalam itu ikhtiar apa? Ikhtiar. Ikhtiar ya. berusaha. Saya juga begitu Pas. Dulu kan biasa kan di TV itu suka ada iklan ini pengobatan ini. Coba sudah berapa kali coba, ada satu paket 4 juta, 5 kali terapi, ada yang 3 juta. Diikutin. Kita ikuti karena pengen sembuh. Iya. Kita Paling coba penting dulu. nggak menyerah. Nggak menyerah, sampai sekarang pun nggak menyerah. Tapi setelah itu kayak sekarang ini kita saya tetap sudah menikmati hidup. Nikmati aja dengan Udah keadaan menikmati, orang. apapun kita nikmati aja, Mama. Tapi Udah tetap nggak, ikhtiar. tetap ikhtiar jalan terus. Yang deket-deket kita mau terapi, urus segala macam kita jalanin terus. Ya minimal ke dokter saraf udah tiap bulan lah kita ke dokter saraf kan gitu. Abang sampai saat ini masih kontrol. Masih setiap bulan dokter saraf. Kemudian juga kita diurut juga ke artis, itu masih tetap jalan yang tapi sekarang pun yang dekat-dekat saja.
Kalau jauh kayaknya udah Capek. udah ngap. Udah ngap. capek ya. Sekarang udah yang penting kita kata Pak Andreas kalau kita menjaga tuh kalau kita jaga supaya jangan pada kenal lagi apa namanya? Merawat lah, merawat badan kita supaya jangan sampai kena serangan berikutnya. Ya, karena teman-teman yang rata-rata yang kena serangan kedua rata mungkin karena merasa sudah sehat, obat ditinggal mungkin. Itu pesannya apa tuh? Kayak gitu. Nah, itu, Betul. Jadi pesannya apa tuh biar teman-teman juga tetap semangat dan enggak mengalami serangan kedua Ya, dari betul. Tewun apa tadi? Ya obat benar, jangan ditinggalkan. Kan yang kedua makan. Iya. Karena Tewun hampir makan durian saya pikir satu pengge. Ternyata berapa? Satu biji lebih. Setengah. 1,5 bulan. Aduh. Itu namanya mau bunuh diri. Iya. Jadi apa Bu? Kalau menurut Ibu harus menjaga agar apa namanya? Harus kita jaga itu untuk pemicunya. Pemicunya apa dulu kena stroke ini. Misalnya kalau dari tensi ya kita sekarang jaga tensi. Maksudnya pikiran, enjoy buat. Pokoknya sekarang gitu deh. Kalau saya sekarang gini, pokoknya hidupnya buat senang aja. Karena kadang senang kan ngumpul-ngumpul temen. Nah itu dia ngumpul teman. Karena gini, kalau kita kumpul sama sesama stroke nyambung kita cerita. Iya. Coba kalau Ngerasainnya sama, pernah merasain. Coba kalau sama orang sehat kan dia nggak ngerasain kan, jadi kan Iya. pikirannya apa sih, Bohongan. bohongan. Kita lagi sakit misalnya, kaki lagi nyeri bener. Kata orang yang ngerasain bohong, yang udah ngerasain itu udah, oh iya saya gak pernah ngerasain kayak gitu, seperti itu. Iya. Seperti jadi itu, Pak. merasakan. Iya. Jadi kalau kita cerita dengan teman-teman yang sama stroke sering ngumpul, Iya. itu rasa juga ada ya, feelnya ada ya. Walaupun hanya hahaha hihi ya. Tapi nyambung ya kalau kata Abang nyambung ya. Karena memang pernah merasakan semua. Iya, walaupun dia mungkin nggak seperti itu ya, tapi pernah dia ngerasain. Iya betul, Hasilnya. karena kita kan memang berbeda-beda ya Bang Betul. ya, rasanya itu berbeda-beda. Kalau saya ini nggak bisa merasakan, ibu-ibu sekalipun kondisi saat seperti itu megang masih merasa ya. Nyakar saya merasa ya, saya yang dicakar nggak berasa, ini dipegang begini nggak berasa. Cakap lagi deh. Nggak berasa saya. Iya. Memang iya, jadi iya memang kondisi kita begitu. Ya, contohnya lah kita di grup Tanses itu hampir 60 peserta itu hampir 90% saya udah pernah ke rumah. Itu keluhannya ada yang belum bisa ngomong, ada yang 10 tahun, ada yang belum bisa ngomong, ada yang ketemu kita kadang cuma bisa nangis. Ada cocok tadi ada yang nggak bisa Belum bisa ngomong, 10 tahun. Ada yang masih di kursi aja, ada yang masih tiduran aja. Itu memang begitu. Coba itu yang saya bilang, sebetulnya penyakit antik, Mas. Penyakit antik. Iya, antik Cuman udah. semangat dari Ya iya, semangat dan pulihnya dari harus diri kita. Teman cuma hanya mensupport aja. keluarga mendukung. Makanya karena emang istilah kalau sudah ada peninggalannya. Iya, walaupun dia sudah dianggap udah 90%, ada peninggalannya sedikit, masih ada. Ada yang matanya nggak bisa bergerak, ada yang mulutnya miring, ada yang nggak bisa bicara. Boleh Bang ke kita Bang. Nah ini menarik juga Pokoknya nih. takut banget dia. Iya, saya tertarik dengan Pasang. abang saya ini, Bang Safei. Jadi saya bilang dia adalah penguasa Ciku. Wih, Jadi abang ini adalah orang yang mempunyai hati, dia ke teman-teman itu Iya. ditengokin Nah satu-satu. Itu apa abang mempunyai hati seperti itu dan pertama kita juga senang, Pak. Senang bersilaturahmi dengan teman-teman Stroke. Pertama kalau kita ngobrol dengan teman-teman Stroke tuh bisa ketawa lebar, bisa ketawa lepas ya. Kalau kita bertamu dengan orang yang normal, belum tentu kita bicara bisa ketawa bisa bebas, Pak. Tentunya ada batasan-batasan kan. Belum tentu yang kita bicara dia akan nyambung. Tapi kalau sesama Stroke kita ngomong apapun kita ketawa enak-enak aja Enak karena ya, satu kesinggungan ya. senasib seperjuangan. Iya. Coba orang sehat belum tentu yang kita omongin begini dia belum nyambung, belum tentu karena belum pernah merasakan. Nah, kedua juga kita kalau berkunjung dengan kita merasa sama-sama sehat, dia juga lagi sama-sama sehat. Nah itu. Kedua ya kita saling support. Saling support karena itulah pentingnya komunitas. kalau kita berkunjung di teman merasa kita ada teman lagi. Tapi kan kebanyakan dan nggak semua teman-teman itu bisa buka pintu, Bang. Nah ini dia yang menarik ini. Abang punya cerita kan waktu itu beberapa kali datang. Banyak udah saya sudah janjian nih.
Ada ibu, nanti saya boleh main ke rumah? Boleh, silakan Pak. Oke. Tapi pas saya sudah sampai depan rumahnya, Bu, saya di depan rumah nih. Pak, jangan sekarang dulu ya, nanti aja. Begitu. Nggak siap. Berarti nggak mau ditemuin. Udah, berarti emang ada emang ada yang begitu. Tadi yang abang cerita ada yang nangis, Ada. yang emosi mas. Nanti kalau mau Pak Endres ada waktu, saya ajak keliling. Ke temen yang masih tempat tidur, ada temen yang belum bisa ngomong, di kursi roda aja, ada yang suka nangis, ada yang masih di tempat tidur aja. Ayo Dani, saya ajak kalau mau keliling. Mungkin waktunya nggak sehari 2 hari ya. Iya, betul, karena betul. banyak. Betul, Karena betul, sekali Tangerang Selatan ya, banyak ini ya. sekali kunjungan nggak mungkin kita 10 menit. Minimal kalau Bang Andreas Bingkone kan minimal 2 jam kan satu kunjungan. 2 jam belum kita ngobrolnya dulu. Iya, makanya nggak bisa mungkin. Dapetin apa namanya sehati lah dulu. Ya, makanya banyak lah nanti kalau teman-teman dan teman-teman stroke belum tentu mau gabung ke kita ke grup itu juga belum gitu tentu ya? banyak yang saya contoh ya di rumah saya di depan di samping saya ada teman stroke, di belakang ada stroke, di depan ada stroke sekarang. Tapi saya ajak gabung di grup stroke belum pada mau. Itu padahal sekitar apa? Sekitar dekat saya, coba nggak pada mau. Kata ada kan yang agak nggak mau lah, nggak mau pusing, nggak mau keluar teman-teman, nggak mau keluar begitu. Nah ini kan role modelnya kan abang nih. Kalau yang dari Tangerang Selatan itu kan abang yang nyamperin satu tuh ya. Dari itu. Nah memang kita kan waktu itu terinspirasi dari stalker, Ya, betul. Stalker harus bahagia Ya. kita cari. Termasuk ibu ini kan juga Dari Pak Andreas. dari dulu apa lagi gimana ceritanya? Ceritanya gini kan lagi Lupa kita cerita coba cerita dulu. ceritanya kan Lupa lagi kan ada tuh temen Bu Royati namanya situ kan. Bu Royati betul. Terus dia bilang gini, Bu, kita tuh ternyata stroke itu kan awalnya kan kita kan berteman kan hanya 1-2 orang yang di sini aja kan. Kita harus bagi, yuk kita ikut yuk Bu, katanya gitu kan. Kita ikut semua. Dia berusaha tuh nyari nomor Pak Andreas tuh. Terus udah gitu, Bu saya udah nemu ini. Tadinya nggak ketemu. Mana sih Bu, susah. Kok udah di YouTube-nya kan biasanya kan ada nomornya. Iya betul. Cuman kok nggak ada nih. Namanya cari-cari nih. Dapat Bu nih Bu, Pak Andreas. Nah, begitu akhirnya. Awalnya kan memang kita udahlah gini aja gitu kan, masih udah yang di sini-sini aja. Ternyata begitu bergabung kenal Pak Andreas, kenal lagi. Jadi bersyukur Pak saya kena stroke. Banyak kita seselin. Karena apa nih? Dari Bekasi kemarin ada teman kita dari Bogor. Coba nanti ada Depok. fotonya nanti. Saya minta Depok. fotonya kemarin. Boleh. Ada yang dari Bogor. Dari Pasar Depok. Kemis. Pasar Kemis mana Bu? Tangerang. Kabupaten Tangerang. Ada yang nginep lagi. Ada yang ini Terus apa lagi tuh? dari Plumnas 2, Kota Tangerang. Ada yang dari Tanjung Priuk. Ada dari Ada Bekasi. Buaya. Lubang Buaya. Iya, dari Depok. Jadi banyak saudara, banyak saling berbagi. Makanya saya kemarin sama Pak Yayang, Bu Yayang gini, Pak, tapi saya alhamdulillah bersyukur banget saya stroke jadi punya saudara kan. Bu Yayang ada sapeknya, aku ngepel Pak, masak. Saya tambah saudara. Bener Bu, harus begitu. Saya senang Pak. Jadi saya nggak meratapi kena stroke, saya syukuri saya alhamdulillah kena stroke. Kalau mungkin aku nggak kena stroke udah nggak kenal. Ya, iyalah. Kan? Benar, iya. Tapi Nggak nambah saudara. iya, jadi memang orang stroke kita harus ada komunitas Iya. ya, ada saling ya. Mungkin saya lengkapin ya untuk awal kita berdirinya Stroke Tangerang Selatan. Oh iya, tadi kan dari ini Ibu. belum Nah, lanjut. Terus kalau nggak salah waktu itu saya kontak Bang Andreas ngasih tahu ke saya ada orang Tangsel. Tangsel dekat rumah. Saya kontak lah pertama Bu Royati. Bu Royati itu kemarin berdua tuh sama siapa? Sama Bu Sopi. Udah saya bilang saya minta nomornya kan itu. Betul. Saya mintalah dikasih alamat sama Sherlock. Ya malamnya, sorenya apa besoknya saya ke rumahnya. Saya nggak tahu Betul. itu. Kan langsung lapor ke saya, Iya. Pak Andas, udah ketemu buset. yang punya channelnya belum ketemu kan. Ketemu Bu Riati sama ketemu Bu Ratna. Bu Ratna. Iya, bertiga. Oh, yang sama Kita- Ustadz Bu siapa? Kita juga datang ya waktu itu ya. Bu siapa namanya? Udah lama ya. Nur Hasan bukan. Ustadz ibu-ibu. Ini Bu namanya Bu Intan. Taruh Ibu Intan. Bu Intan. Ya, Iya, Bu Intan. iya. Nah, Tapi
dari situ terbentuk ya Terbentuk teman-teman stroker Tangerang Selatan. itu ada berapa orang sih? Grup WA sih hampir antara 60-70 lah di grup WA ya. 60 70 kita 70, bisa ngumpulin. Ini awal dari stroker harus Harus bagi ya, itu Bisa memang kumpul. informasi awal dari Pak Andreas semua, karena misalnya Pak Danus kan awalnya, Danus. ya informasi kita dan sudah berkunjung Betul, ke ada rumahnya, nambah terus. Iya, nambah terus. Pokoknya setiap memang ada subscriber yang bilang Tangerang Selatan, saya langsung lapor ke komandannya. Iya, Komandannya. dan tidak semua juga stroker yang Tangerang Selatan pas saya kunjungin mau bergabung di grup stroke. Ada juga kemarin misalnya Pak Fuad ya di Sawalama sudah kunjungin, tapi belum siap. Ya udah Pak, yang penting katanya ada apa-apa informasi ke saya, insya Allah saya hadir. Tipe kemarin kebetulan saya kasih tahu belum bisa hadir kemarin. Nah tadi juga misalnya ada informasi dari Pak Andreas, Pak yang nanti akan kita kunjungin, Pak Yohanes. Itu nanti. informasi dari Pak Yohanes, tetangga dengan saya itu nggak jauh dari rumah saya. Tapi kenalnya dari SMA. Iya, dari Depok, di TikTok Depok. jadi di TikTok ke Depok dulu baru ke Ciputat. Iya, Padahal iya, tetangga. Nah itulah informasi sesama seperti itu, sesama stalker saling informasi Pak, saling support. Karena kalau kita datangin sih, kita semua makin bagus. Kalau butuh komunitas, Iya, benar. iya. Butuh komunitas, butuh teman, Iya, nggak hidup benar. sendiri. Iya. Nggak merasa sendiri, jadi Kalau sendiri nanti nelongso. Saya 10 tahun Mas, 10 tahun tuh saya sendiri, nggak tahu ada grup nggak tahu. Oh, 10 tahun. 10 tahun sendiri, ya. Sekitar 3 tahun ini baru kenal grup Kresna, baru kenal, teman-teman Kresna. kenal ISC baru kenal itu. Yang lain dulu mah nggak tahu. Ada grup Nusantara. Pas saya di Joglo aja jadi mulai baru kenal tuh. Makanya saya terlama kenal pengobatan di mana. Coba tahunya ya di itu aja pengobatan yang di TV itu aja tadi. Oh, jadi Bapak 10 Tahun itu nggak- sendiri. Sendiri. Nggak ada temen begini, nggak ada. 10 tahun Pak. Ya pas saya bergaul, itulah baru 3 tahun inilah kenal. Dia kenal tanpa teman-teman Pak. Mau di mana aja Di datang. mana? Ya termasuk saya udah ke Subang, ke Bandung, ke teman-teman stroke. Naik motor sendiri Naik tadi motor ya. roda 3. Tadi kalau dilihat ke Depok. naik motor tangan satu Iya ya. begini. Iya. Agak ngeri juga saya Karena- tadi nih. Karena emang ini belum bisa ngapa-ngapa yang satu ini. Iya. Tapi alhamdulillah sudah sampai Bandung, sudah sampai Bekasi iya, Subang. Kalau ke Bogor, ke Depok, mau ke Bekasi udah bolak-balik lah. Tadi saya cuma jalan kira-kira 6 kilo juga saya ngedek. Goyang. Karena betah. Pokoknya ketiga raksa kemudian kita udah ada Jabas. Ya, alhamdulillah dengan adanya kita ada teman distrik kita bisa silaturahmi ke daerah yang lain. Iya. Hati-hati Bu, jangan ketawa kalau kenceng ada bahaya. Yang mau cobain di Jebonyi nggak apa-apa, pada coba-coba, gratis nggak bayar. Oke. apa nih yang gratis? Naik motor. Teun ada pesan nggak buat teman-teman truk yang sekarang ini memang di Sedang berjuang. subscribernya, mereka merasa kok nggak bisa bergerak loyo. Teun menyemangati mereka bisa untuk mereka juga akan apalagi Teun kan sudah 10 tahun, ya, iya. dan kondisi masih sama. Ya pokoknya harus semangat dah. Ya apapun yang terjadi sama kita harus semangat. Pokoknya jangan menyerah. Ya jalan aja hidup ini ya. Mau gimana lagi? Takdir kita serahin. Oke. Ada ibu ada itu nggak ada. Pokoknya kalau orang stroke ya, kalau menurut saya itu dibangun dari mental dulu. Mental. Itu nomor 1. Nanti yang untuk fisik biar Iya. menyusul. Nyusul. Paling penting mentalnya dulu. Mentalnya dulu, jadi jangan malu. Orang ada yang down ya udah Iya. ya. Terus ketemu orang juga nggak mau, ya Nah nggak itu mau. dia itu. Itu sudah mental block udah nggak mau ketemu orang. Terus kalau keluarga juga harus dukung, jangan dia sayang sama orang tuanya misalnya, jadi malah dikekang di dalam rumah. Nah itu dia. Iya. Biasanya ke komunitas silahkan. Nah ini banyak juga sebelum ke Abang, ada teman kita juga dia pengen keluar, tetapi keluarganya yang ngekepin. Betul, Justru banyak. keluarganya Takut, nggak takut, iya. Takut ngelepas. Nah itu juga apa namanya membuat mereka down juga ya Dan Bu juga ya. malah jadi hatinya terkekang kan malah pun kita apa penyakit itu ya. Ternyata itu memang sumbernya dari hati kita kan. Dari benar. hati. Kalau hati kita nggak kita bina, nggak kita ini ya tetap aja semua penyakit begitu.
Oke. Jadi emang kita harus dari hati. Nah, itu nanti stroker harus bahagia. Makanya sekarang udah hidup. Kalau abang apa bang? Kalau saya sih untuk sahabat-sahabat stroker semuanya yang ada di channelnya Bang Andreas, stroker harus bahagia. Kita itu pertama jangan takut, jangan gengsi, jangan malu. Kedua juga kita sudah harus menikmati hidup ini. Apapun yang dikasih ada semua kehendak yang kuasa. Tetap ikhtiar segala semuanya tetap kita harus laksanakan. Sembuhannya semuanya kita serahkan kepada yang kuasa yang punya, yang menciptakan kita. Karena walaupun bagaimana itu yang namanya kesembuhan adalah milik dia. Kesembuhan adalah milik dia. Iya. Kita Dan tetap juga, berusaha. Iya, iya dah. Pokoknya sama pesan saja, nikmati saja hidup ini. Ya, Nikmati betul. saja hidup ini. Kalau abang punya slogan apa namanya, statement yang terkenal itu apa sih? Enjoy saja apa bang? Hah? Hidup ini apa? Nikmati hidup. Hidup ini enjoy saja gimana bang? Nikmati saja hidup ini. Yang mana ya? Padahal ada slogan Kadang yang sering maklum diomongin. aja namanya orang itu kadang-kadang lupa ya. Nanti kita ingat-ingat lagi. Pokoknya kalau teman-teman yang stroke lupa-lupa sedikit, sekarang lupa, besoknya dimaklumin saja. Karena emang perjalanan orang stroke kayak gitu. Kalau gak enak-enak Nah itu dia yang dibilang kemarin kita ngomong di Bekasi itu rasa nano-nano ya. Sekarang rasanya enak buat jalan, besok tiba-tiba aduh. Makanya itu kita orang stroke kadang-kadang ditanyain kalau sama orang sehat ya, ketemu Pandas, gimana sekarang kondisinya, sudah semakin baik Pak? Nggak bisa begitu. Bapak sekarang bilang saya kelihatan baik, belum tentu besok saya baik. Benar. Berat, Emang nggak acik bener ya. nggak ajak memang. Kondisinya betul gitu Bang Betul. ya? Rasanya Ibu ya. memang ya itu saya bilang kemarin, saya bilang penyakit antik ya begitu. Kalau lagi enak-enak, tahu-tahu bangun tidur ada yang gak enak. Itu. Kaku. Jadi jangan aneh untuk teman stroker ya. Itu biasa yang gitu, jangan kaget. Makanya emang kita harus berteman sama orang-orang stroke. Nah, yang sudah merasain, jadi tahu. Menumbuhkan semangat. Sharingnya juga nyambung kan. Oke. Bisa merasakan gitu. Oke, kalau gitu terima kasih Teun jauh-jauh dari Bekasi. Terus Ibu, terima kasih Bu Sofi untuk kediamannya, dan Bang Ciputat, penguasa Sama-sama. Ciputat, Bang Safei. Terima Insya Allah kasih. kita langsung meluncur ke. Kita mau jalan lagi nanti. Iya, siap. Lagi untuk berkunjung. Hari ini saya mengantar yang punya stroker harus bahagia. Kita berkunjung untuk menyemangati ya, karena mereka juga butuh semangat. dari Siap. kita. Oke, Teun juga sama jalan. Hati-hati ke Bekasi sendiri, luar biasa. Iya. Semangatnya itulah Bang, dari Bekasi semangat sendiri, berani sampai ke Ciputat. Wih, mantap. Padahal bener. orang normalnya juga malas Oh, ini. malas. Belum tentu dia mau. Kalau orang normal sih ke Bekasi untuk sekedar bertemu teman-temannya belum tentu mau. Belum tentu, tapi Belum kita tentu. mau ya. Iya. Karena kita ada rasa sama. Iya. Mohon maaf, saya waktu saya sehat, misalnya saya di Bekasi diundang, kalau nggak ada dia biasa nggak mungkin pergi. Waktu saya sehat nih, saya diundang organisasi misalnya, saya ke Bekasi, nggak ada uang transport, ya nggak mungkin saya berangkat lah. Waktu saya sehat, tapi pas kita sini kemanapun kita berangkat dan undangan dari teman-teman. Iya, Ketemu iya, saudara. iya. Pokoknya berbeda-beda kita stroke dengan kita sehat, pokoknya gitulah perbedaan dengan orang stroke dengan semangatnya bertambah. Tentunya semangat. Iya. Terima kasih Bang Siap. Safei, kita Siap. mau lanjut perjalanan. Iya. Terima kasih Teun, selamat jalan, hati-hati di jalan sampai kita nanti ketemu lagi. Oke, Bapak Ibu, pembicaraan kita ini sesama stroker, kiranya ini menjadi berkat dan membangkitkan optimis bahwa kita bisa pulih, kita bisa bergerak, dan kita bisa bersosialisasi sesama stroke. Kita bisa saling menyemangati. Ya, oke. Salam stroker harus bahagia. Nikmati saja hidup ini. Nah, itu dia. Apa Bang? Sekali lagi. Nikmati saja hidup ini. Nikmati saja hidup ini.